28 Agustus Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan bahwa EcoCity adalah PSN, proyek strategis nasional. Bagaimana bisa menunjuk bahwa proyek ini satu sedemikian rupa cepat menjadi proyek strategis nasional? Apa strategisnya? Nah, di sini adalah hanya mengada-ada, dan kalau kita lihat undang-undangnya yang namanya proyek strategis nasional itu adalah hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Jadi tidak bisa oleh swasta. Kalau di tempat di situ ditolak investasi, itu di Rempang itu bukan investasi yang ditolak, tetapi pengusiran yang ditolak, yaitu relokasi yang dipaksakan, yaitu artinya sama juga dengan pengusiran. Tapi kita lihat proyek ini pun sebetulnya sangat syarat dengan kejanggalan-kejanggalan yang bisa dilihat sebagai banyak rekayasanya dan juga terindikasi pelanggaran hukum. Jadi pertama adalah kita lihat kronologisnya dulu, yaitu sejak 2004 kita tahu ya bahwa PT MEG sudah mempunyai MOU dengan dulu namanya Otorita Batam dan Pemko Batam. Tapi kemudian tentu saja berakhir tidak menjadi sesuatu yang signifikan, tidak menjadi proyek dan tidak ada terusannya. Tetapi kalau kita lihat 2015 PT MEG mulai menunjukkan minat lagi untuk melanjutkan proyek ini. Dan kemudian approach-nya adalah melalui pemerintah pusat. Dari 2016 ke 2021 dibahaslah di situ secara intensif mengenai proyek di Rempang ini. Puncaknya adalah di situ terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sebagai payung hukum Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk pertama adalah mengubah tentu saja yang namanya kawasan hutan. Jadi kawasan hutan kalau kita lihat Rempang awalnya adalah kawasan hutan lindung dan taman burung. Nah, di sini kita lihat bahwa mulai di sini kalau tidak ada yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kekuasaan atas nama PSN, Proyek Strategis Nasional. Jadi proyek strategis nasional ini adalah satu senjata untuk mengubah apapun, ya, sehingga bisa dilakukan. Nah, untuk sehingga investasi dapat berjalan dengan mulus. Nah, jadi Undang-Undang Cipta Kerja begitu tahun 2020 ternyata dinyatakan inkonstitusional, 2 November 2020 dinyatakan inkonstitusional, bersyarat dalam 2 tahun harus diperbaiki, tetapi ternyata tidak bisa diperbaiki sehingga 2 November 2022 otomatis itu akan berakhir. Nah, kalau ini berakhir, maka proyek Rempang pun sebetulnya akan menjadi kemungkinan besar dalam bahaya tidak bisa dilanjutkan. Untuk itulah kita lihat ada penekatan untuk diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan Perpu, yaitu dengan alasan kegentingan memaksa ada krisis finansial global. Dan sampai sekarang kita tahu bahwa krisis finansial global ini tidak ada, ya. Dan ini adalah satu rekayasa tersendiri diadakan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Perpu Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ini apa? Ini sangat penting sebagai payung hukum untuk mengubah lahan hutan tersebut, pelepasan kawasan hutan. Itu pertama. Terus kita lihat ini prosesnya sangat cepat sekali. Begitu kalau lihat tanggal 10 Oktober 2022 ada dokumen dari BP Batam itu mengatakan bahwa hampir seluruhnya itu masih kawasan hutan. Memang ada sebagian 7.560 hektar sudah dikonversi menjadi kawasan hutan industri. Nah,
kawasan hutan industri kalau tidak produktif memang bisa dikonversi menjadi yang lainnya. Tetapi masih ada sekitar 10.000 hektar itu masih kawasan hutan lindung dan taman buru. Pada 23 April itu Oktober ya, dan Oktober 2022, dan BP Batam mengajukan permohonan namanya APL ya, areal penggunaan lahan itu hanya 611,5 hektar, dan kalau kita lihat ada di tepian pantai semua gitu, 611,5 hektar. Itu Oktober 2022. Tetapi kemudian pada April 2023 kemudian masuk profil yang namanya Xinyi International Investment Limited. Nah, dari situ kelihatan bahwa Xinyi kemudian mengajukan atau memberikan minat bahwa untuk investasi kaca, karena memang dia di sana banyak sekali sumber material yang hasil kuarsa, dan sehingga mereka itu tertarik. Mungkin di situ adalah Xinyi juga mungkin tidak diberitahu sesungguhnya oleh penguasa bahwa di sini adalah pulau kosong dan sebagainya, sehingga dia tertarik. Nah, kita tidak tahu apakah Xinyi juga diakali oleh para penguasa ini. Jadi kita tidak tahu. Tapi kemungkinan besar menurut saya Xinyi pun kemungkinan besar diakalin gitu kan, bahwa ini pulau kosong dan sebagainya, tidak ada ini hutan yang kemudian kita bisa konversi dan sebagainya. Itu 23 April. Lalu kemudian 28 Juli diadakanlah kunjungan. Sebenarnya 23 April itu Bahlil, Menteri Investasi dan beberapa grup juga datang ke China juga. Di situ terjadilah proses bahwa mereka berminat. Lalu kemudian 28 Juli, jadi April ke Juli hanya 3 bulan, kemudian diadakan yang namanya MOU untuk investasi untuk di situ. Dan kemungkinan besar bahwa MOU itu hanya berlaku beberapa bulan dengan catatan bahwa memang itu adalah lahan kosong. Nah, untuk itulah lahan ini di-push harus kosong, harus direlokasi. Kemungkinan China tidak mau berinvestasi di sana kalau di situ masih ada penduduk. Bukan karena dia takut karena ada penduduk di sana, tetapi karena dia diberitahu kemungkinan besar bahwa di situ adalah lahan kosong. Nah, mungkin mereka merasa ini dibohongi gitu. Nah, ini permasalahan utama. Nah, jadi 28 Juli kemudian diadakan MOU. 28 Agustus Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan bahwa Eco City adalah PSN, proyek strategis nasional. Bagaimana bisa menunjuk bahwa proyek ini satu sedemikian rupa cepat menjadi proyek strategis nasional? Apa strategisnya? Nah, di sini adalah hanya mengada-ada, dan kalau kita lihat undang-undangnya yang namanya proyek strategis nasional itu adalah hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Jadi tidak bisa oleh swasta yang namanya proyek strategis nasional. Sebentar, di sini saya bacakan. Jadi pasal 173 yang bab 10-nya proyek strategis nasional itu mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bertanggung jawab dalam menyediakan lahan dan perizinan berusaha bagi proyek strategis nasional dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Jadi, proyek swasta ini tidak boleh diklaim sebagai proyek strategis nasional di mana pemerintah harus menyediakan lahan. Nah, ini adalah satu kejanggalan yang perlu diusut. Apa strategis nasionalnya? Kalau ini bisa dilakukan, maka
pemerintah bisa mengklaim 100 proyek strategis nasional yang merugikan rakyat, 1000 proyek strategis nasional yang merugikan rakyat.